Saya kemasannya kemasan yang 250 mili. Itu kita jual dengan harga 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nurkolis, lebih familiar dipanggil Akang, dan saya tinggal di Kelurahan Sungai Besar, tepatnya di Jalan Kasturi, RT 14 RW 03, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, itu. Pertama, kenapa saya tertarik dengan budidaya kelulut? Itu satu, Banjarbaru ini terutama di lingkungan saya adalah perumahan padat penduduk. Kita nggak memungkinkan untuk budidaya seperti ternak kambing, sapi, tidak memungkinkan. Ayam pun susah. Nah, kalau mau budidaya misalnya lebah, madu, itu juga membahayakan lingkungan. Sehingga saya dapat informasi untuk budidaya kelulut, tertarik. Nah, karena kelulut ini tidak membahayakan warga lingkungan, dia tidak menyengat, dan bisa memanfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumah kita. Terutama kan kita Banjarbaru ini dengan lahan yang sangat minimalis, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Inilah kenapa saya memilih budidaya madu kelulut ini. Kalau lebah biasa itu kan menyengat. Lebah madu itu kan menyengat. Misalnya ada anak-anak main di dekat sarangnya, ya namanya juga anak-anak, atau kita sendiri yang dewasa kalau nggak sengaja mereka terjepit dengan kita atau gimana, kan bisa menyengat, itu merasa terganggu lah, menyengat. Tapi kalau kelulut tidak, jadi anak-anak pun bisa main aman di sekitarnya, kita sendiri juga santai-santai saja gitu. Kalau madunya yang lebih nyolok perbedaannya, kalau madu kelulut ini ada rasa masamnya agak dominan. Rasa masamnya agak dominan, nanti bisa dicoba deh. Ada kebetulan madunya itu rasanya agak beda. Kalau madu lebah yang biasa itu manis, pasti manis. Kalau ini masam, ada manisnya, ada masamnya. Kalau belajar yang yang khusus yang ini belum ada. Pengen sebenarnya belajar kepada yang betul-betul ahlinya untuk menambah wawasan kita. Tapi selama ini belum. Kita belajar dari teman-teman yang udah budidaya, kita sharing, tukar informasi di sana. Kadang-kadang juga mereka dapat masukan dari pengalaman kita, jadi saling melengkapi aja. Kadang-kadang yang budidaya duluan, mereka juga ada hal-hal yang, wah ini ilmu baru ini gitu loh. Kalau modal pertama itu saya dikasih koloninya oleh seseorang yang, oke lah, nggak usah saya sebut ya namanya, nanti malah jadi ria. Beliau seorang tokoh agama, menghibahkan 2 koloni ke saya, terus saya merasa perlu ditambah ini. Nah, baru saya modal sekitar 2 juta lah. Sekitar 2 juta itu modal untuk menambahin yang ada. Baru kita mengembangkan diri
dari yang asalnya kita panen dengan pipet, kita merasa lama dan memakan waktu, memakan energi, kita sekarang sudah pakai elektrik. Jadi itu kita pesan via online, dapat alat itu. Kita sekarang sudah punya 2 set alat itu, dan kita kembangkan lagi, beli botol untuk kemasannya. Terus alhamdulillah kita juga kemarin dijembatani oleh Ibu Lurah Sungai Besar untuk mendapatkan bantuan dari Lajismu Asalam Fil Alamin ini, dapat kurang lebih 7 koloni untuk menambah yang ada ini, dan kita beli alat lagi juga menambah. Terus botol kita sekarang sudah punya stok yang lumayan banyak, sehingga kita nggak keburu-buru kalau ada ini, misalnya mau pameran, mau apa, stok sudah ada. Makanan seperti yang saya dapat informasi dari pembudidaya yang sebelumnya, itu dari bunga-bunga yang ada di lingkungan, terutama bunga-bunga buah. Kebetulan saya kan di lingkungan saya ini masih banyak ini tanaman yang bunganya alhamdulillah masih bagus, baik itu tanaman buah maupun tanaman yang lain. Jadi ada rambutan, ada mangga, ada kelengkeng, ada juwet. Terus saya tambah dengan bunga ini, air mata nganten itu. Terus ada bunga santos, itu tambahan. Memang saya tanam untuk menambahin kebutuhan mereka untuk mengambil bunga. Itu ternyata mereka juga suka dengan bunga pisang. Cuman akan berbeda rasa sedikit, corak warna madu, rasa, terus beda. Kalau dari bunga pisang itu cenderung agak berat, warnanya agak tua dan agak manis rasanya, beda dengan bunga-bunga yang lain. Nah, kalau bunga santos agak manis, kalau air mata nganten tuh masem, kalau buah-buah nih masem. Itu kan ada buah alpukat, belimbing, jadi ya macam-macam lah. Gitu. Tapi kalau yang jelas kelulut ini kita hindarkan dari satu, penempatannya jangan ada di bawah lampu penerangan. Terus kedua, jauhkan dari sumber asap. Terus yang ketiga, jauhkan dari sarang burung walet. Jangan berdekatan, karena nanti lebahnya ini akan menjadi makanan burung walet, sehingga bisa habis. Ya, kalau kendala sebenarnya mesti ada ya, setiap usaha mesti ada kendala. Satu, karena lahan saya juga terbatas dan juga digunakan yang lain-lain, sehingga kalau kita mau mengembangkan lebih luas lagi sudah kerepotan, karena harus ada jarak antara koloni yang satu dengan yang lain. Itu satu. Kedua, konsumen itu belum terlalu banyak tahu tentang madu kelulut. Ya, ada yang tahu tapi belum memasyarakat betul, sehingga pasar juga akhirnya pasarnya kita sambil memberikan pemahaman semampu kita. Kebetulan saya beli ini yang koloni itu yang sudah naik istilah di budidaya kelulut.
sudah naik ke kotak ya. Jadi kotak itu tempat menyimpan madu ya. Karena saya beli yang sudah naik itu, jadi nggak terlalu lama. Kalau kita beli yang sudah full, berarti ya beli langsung, oke lah 1 bulan bisa kita panen gitu. Kalau kita belinya yang penting sudah naik, ya kita tunggu sampai 2-3 bulan itu sampai penuh gitu, siap dipanen. Cuman itu pun tergantung dengan lingkungannya, ketersediaan makanan di lingkungan gimana. Kalau di lingkungannya ketersediaan makanannya kurang, ya lambat mereka. Tapi alhamdulillah tempat saya tiap bulan bisa dipanen. Itu sebuah indikasi bahwa lingkungan saya masih bagus lah untuk habitat kelulut. Masih cocok. Saya kemasan yang 250 mili. Itu kita jual dengan harga 100.000. Jadi rata-ratanya kurang lebih rata-ratanya per koloni ini 0,5 liter per koloni. Ya, kurang lebihnya begitu. Ada yang lebih, ada yang kurang sedikit. Jadi bikin rata-rata ya 0,5 liter. 0,5 liter kalau kali 11 ya kurang lebih 5 liter lah gitu per bulan. Nah, dengan 5 liter itu kan kita perlu pasar itu kan. Itu yang karena masyarakat belum terlalu familiar dengan madu kelulut, sehingga kadang-kadang ada hambatan di sana. Saran untuk pemula yang mau budidaya, siapkan tempatnya, siapkan keperluan hidup kelulut, terutama itu tadi bunga-bunga yang saya sebut di depan tadi. Itu kalau memang di sana dekat dengan asap-asap, ya harus di stop dulu sumber-sumber asap itu. Terus ya, apalagi nanti kalau ada yang fogging lingkungan, ya habis semua. Ya makanya kita coba tetap kita jaga kebersihan lingkungan, terutama supaya nggak muncul demam berdarah, terhindar dari fogging. Itu, dan ya harus telaten, harus sabar, namanya usaha mesti ada kendalanya pasti. Jadi kalau kita sabar, ya kita akan memetik hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita bersama. Tidak ada maksud mengajari, dan saya sendiri juga masih penuh dengan kekurangan tentang kelulut ini. Saya juga berharap ada masukan-masukan untuk kemajuan bersama lah budidaya kelulut ini. Tapi yang jelas Banjarbaru yang saya tahu adalah kota pemukiman, sangat cocok untuk dikembangkan ini. Karena kita padat dengan pemukiman dengan lahan yang relatif sempit di perumahan. Untuk menambah pendapatan keluarga, usaha ini adalah sangat cocok. Barangkali itu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Kita bisa berjumpa lagi, bisa sharing lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.